Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur, dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, yang mampir di konten YouTube saya, masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun lakon urip saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan selalu saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah dan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan di kehidupan panjenengan semuanya, agamanya apapun, sukunya apapun. Dan saya doakan semua makhluk hidup di alam dunia ini berbahagia. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sekitar 15 hari lebih saya tidak ngonten teman dulur. Terus terang saja ada sesuatu di handphone saya. Alhamdulillah saya dibelikan handphone baru. Orang yang sangat baik dengan saya, tanpa saya sebutkan namanya. Terima kasih teman sedulur. Mungkin saya bisa mampir di konten-konten YouTube teman sedulur, namun HP saya kemarin itu nggak bisa buat rekam video karena memorinya terlalu kecil. Alhamdulillah saya diberikan HP. Terima kasih semuanya yang selalu mampir kembali. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya pakai peci. Saya tidak berniat berceramah tausiah ataupun menggurui. Terima kasih Pak Supono yang di Pekanbaru Sungkono. Pak Sungkono beliau orang yang sangat baik dan selalu sharing ngobrol dengan saya. Pak Imron, Pak Bronto, dan orang-orang yang banyak sekali. Mas Iri, Mas Waloyo, dan Mas Silo yang dekat dengan saya di Lampung. Terima kasih sekali. Tuh teman sedulur, ini kiriman video banyak sekali dari WhatsApp sahabat-sahabat saya, ini terutama umat muslim. Kembali alhamdulillah saya juga beragama Islam karena orang tua saya itu agama Islam. Saya katakan jauh-jauh hari agama itu sebuah kebetulan yang awalnya mungkin kalau orang tua saya bukan orang Islam, mungkin saya juga tidak memeluk agama Islam. Agamanya apapun, sukunya apapun, dan orang yang tidak beragama pun, Allah Maha memberi dan mengasihi. Kembali jika ada beda paham, beda keyakinan, mohon maaf, jangan pernah salah paham. Karena di agamanya apapun yang pastinya mengajarkan kebaikan. Ini teman sedulur, banyak konten-konten yang saya dengar nih, ceramah tausiah ini untuk pendakwah di agama Islam. Ini sebagai tolak ukur ataupun ilmu untuk kita semua teman sedulur. HP ini sangat luar biasa. Kita wajib mensyukuri dari mana kita dapat ilmu pemahaman. Ketika kita tidak mensyukuri, kita jadi orang yang kufur. Terima kasihlah dengan apa yang sudah memberi. Itu wujud terima kasih kita kepada Sang Ilahi Robbi. Ini saya bercerita beberapa video ini memang dari ceramah-ceramah ustadz terkenal. Ada yang Gus sangat terkenal di Indonesia. Saya pernah bikin konten YouTube karena dengan kalimat ilmu itu yang tertinggi adalah ilmu tahu diri dan tahu batas. Dan orang yang bisa mendapatkan ilmu itu ketika ada di sebuah sekolahan, yaitu sekolah penderitaan. Ada yang di pondok penderitaan. Namun jangan percaya saya, renungkan kata-kata saya, tanyakan pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Karena banyak orang itu bicara tidak tahu batas, tidak tahu diri. Siapa sosoknya panjenengan lebih paham. Dia menceritakan sesuatu yang belum pernah dialami, seolah-olah dia tahu persis seperti itu. Apalagi mengatakan Allah begini, Allah begitu. Balik teman sedulur yang sering mengucapkan Allah ngendiko, bahasanya Jawa halus, panjenengan pasti paham. Yang sering mendengarkan ceramahnya Gus-Gus itu, apakah salah? Tidak, benar adanya. Salah benar menurut Sang Maha Kuasa itu sangat rahasia.
namun saya hanya berbagi. Ayo gunakan pikiran kita dengan baik dan menyenangkan dan logika. Jadi kita memiliki pemahaman yang tahu batas, tahu diri, tahu batas, akhirnya tahu malu dengan Sang Maha Kuasa. Apa sih, saya ini bertanya kemarin itu pada seorang tokoh agama yang sangat luar biasa. Cuman alhamdulillah beliau sadar dengan kalimat saya cerita. Penting mana sih yang kita itu sebelumnya tidak tahu apa-apa, tapi kita sudah dibuat bahagia. Dengan kita sudah dewasa baru paham. Pasti mementingkan yang sebelum kita bisa apa-apa sudah dia berbuat baik kepada kita. Sama seperti agama. Agama itu dengan tetangga atau dengan bahkan saudara kita itu penting mana? Siapa yang lebih dulu membahagiakan kita? Apalagi keluarga kita, orang tua kita. Apakah agama penting? Penting itu ketika kita sudah dewasa, ingin tahu isinya. Karena agama itu ada karena ada kepentingan. Kalau umat Islam mengenal agama pasti ada kalimat-kalimat surga, pahala. Ada kepentingan. Dan banyak orang yang memiliki kepentingan mengatasnamakan pemuka agama atau tokoh-tokoh agama. Apakah salah? Tidak. Semua tidak salah. Padahal agama itu membimbing umat manusia supaya mensyukuri yang sudah ada, yang sudah baik dengan dirinya sebelum bisa apa-apa. Tetangga, teman, saudara, apalagi dengan orang tua kita, leluhur kita. Tapi ketika banyak orang di Indonesia ini saya lihat para pemuka agama tausiah ceramah, mereka itu mendoktrin pikiran-pikiran jamaahnya, santrinya. Banyak sekali kata-kata pikiran mereka itu melupakan orang-orang yang sudah baik dengannya, mengagung-agungkan cerita si A si B, hadis, riwayat ini, imam-imam ini, kirim Fatihah, kirim doa selalu untuk mereka. Pikiran orang-orang itu sudah banyak yang lalai dengan orang-orang yang di sekitarnya. Namun jangan percaya saya, pertanyaan itu tanyakan pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Itu teman sedulur, saya hanya berbagi. Penting mana agama dengan usaha panjenengan? Penting mana agama dengan keluarga panjenengan? Penting mana agama dengan kehidupan panjenengan sehari-hari? Ya, ada yang menjawab penting agama, ada yang menjawab penting semuanya, ada yang menjawab lebih penting dulu usaha, baru kenal agama. Pertanyaan itu pasti semua ada. Kita hanya harus bisa menerimanya. Karena semua yang ada di dunia ini berbeda-beda pemikiran. Tapi ingat, Allah itu maha baik kepada semua ciptaannya. Umat agamanya apapun, bahkan orang tidak beragama sekalipun, saya yakin dan percaya Allah maha baik. Itu teman sedulur. Ketika ada pendakwah, penceramah, banyak penghakiman, orang yang tidak beragama nanti ke neraka, selain orang Islam neraka, kafir, laknatullah. Jangan pernah ikut-ikutan, panjenengan yang tersesat sendiri, panjenengan yang rugi. Di dalam pikiran kita, hati kita menyimpan sifat sombong yang di dalam sedalam apapun panjenengan simpan, Allah tahu semuanya. Itu teman sedulur. Ketika kita masih membenci, menyalahkan aliran orang lain, apalagi agama yang lain, kita salahkan, kita yang rugi. Ingat contoh Nabi Muhammad SAW, contoh para wali, orang-orang terdahulu. Rasulullah itu orang yang selalu berpikir baik, berkata baik.
berprasangka baik walaupun dengan orang yang belum baik. Paling dekat yaitu orang tua kita, berharap kita menjadi anak yang baik. Itu teman sedulur, saya berbagi. Kembali jika ada beda paham mohon maaf, jangan pernah salah paham. Mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.